Em, Kalau kita harus melihatnya dari bagaimana situasi yang kita hadapi. Sebetulnya mungkin yang kurang kita diskusikan selama ini tentang ketika sebuah pemerintahan baru terbentuk, tantangan apa sih yang dihadapi oleh pemerintahan baru ini. Dan kita tahu ada beberapa hal dalam konteks Indonesia dan seluruh dunia, Mas Yura. Di seluruh dunia ini kan terjadi era big government ya namanya. Karena habis Covid, waktu Covid itu di seluruh dunia negara jadi begitu kuat. Masyarakat tergantung pada negara. Ada subsidi, ada bantuan untuk pekerjaan, vaksin negara yang fasilitasi. Kita mau bergerak kemana negara yang tentukan, kapan boleh, kapan tidak boleh. Sehingga menjadi sebuah big government di mana-mana. Cost-nya adalah proses transparansi publik dan juga mungkin negosiasi-negosiasi politik hilang karena semua harus sepakat terhadap sense of urgency itu. Maka ada banyak hukum yang di-bypass, aturan yang dilewatkan dan lain-lain karena ada urgensi. Di banyak negara keterusan. Karena itu banyak sekali tulisan-tulisan di majalah-majalah asing, Economist, Foreign Affairs, termasuk juga scholars di banyak tempat di dunia bilang demokrasi mundur. Itu tantangan pertama menurut saya, bagaimana menciptakan proses-proses politik yang transparan. Yang kedua, Covid juga mengajarkan kita bahwa dunia mau nggak mau harus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Di mana di sisi yang lain sebelum Covid kita semua bicara soal globalisasi, trade, kerjasama multilateral dan lain-lain. Tetapi sekarang itu mundur. Maka seluruh dunia menjadi inward looking. Dan ini tren yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai tempat lain. Yang ketiga menurut saya adalah climate. Climate change itu kita juga bukan hanya ngomong soal energi, tetapi ada banyak sekali turunan-turunan dari persoalan-persoalan mengenai climate change ini. Termasuk misalnya mengenai politik, mempersiapkan masyarakat, bagaimana masyarakat sipil bekerja, bagaimana pemerintah melakukan inovasi terhadap energi dan lain-lain.